Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayol ikhwah al-mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM, pendengar Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, pendengar radio-radio dakwah, dan kami sapa juga untuk pemirsa Asil TV, pemirsa RJTV, pemirsa Surau TV, Paliko TV, dan juga televisi-televisi yang tergabung bersama RTV Pusat Jakarta, yaitu Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah Indonesia di seluruh Nusantara. Jazakumullah khair untuk admin dan krunya yang sudah bersama kami di kesempatan Jumat pagi ini. Kita akan lanjutkan kajian bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Az-MA Hafizahullah Ta'ala. Di kesempatan Jumat ini kita akan menuntut ilmu syar'i, dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an dimanapun Anda berada. Kita berada di tanggal 23 bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan pagi ini Jumat tanggal 14 November 2025. Baik kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, tidak terasa kurang dari 100 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan kembali. Dan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita dalam kitab buah karya atau untayan-untayan nasihat yang dibukukan, untayan nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala dalam kitab Badlun Nushi wa Tazkiri li Baqaya Al-Maftunina bit Takfiri wa Tafjiri. Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala menyusun untayan nasihat kepada khususnya bagi para pemuda ya yang semangat tapi masih terjerumus di dalam fitnah takfiri dan aksi-aksi peledakan terorisme. Baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, khususnya bagi para pemuda, mari kita menuntut ilmu syar'i. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab ini, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah bersama Anda guru kita Buya Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat Az-MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Bikhair walhamdulillah. Kaifa anta Abu? Naam, wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa barakallahu fiik. Naam, wa fika barakallah. Mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Amin ya rabbal alamin. Wa fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum. Ayolah ikhwah al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kajian kita. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-akmalani al-atamman على أفضل خلق الله وسيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, nikmat dan kasih sayang Allah yang senantiasa kita terima, yang tanpa perlu kita meminta-minta. Apa yang kita perlukan dalam hidup di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyediakannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang atau hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah
menyadari, meyakini, mengimani bahwa dia senantiasa menerima. Dia tidak punya lalu diberi. Dia lemah lalu diberi kekuatan oleh Allah. Dan kita bersyukur dengan senantiasa memuji, memuja, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah. Kemudian semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dengan mempergunakan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mempergunakannya di dalam ketaatan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita kembali bersama melalui media yang berbeda-beda, dari televisi, radio, dan yang lain-lainnya. Semoga majelis kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Apa yang kita lakukan diterima oleh Allah, sehingga menjadi amal kebaikan, menghasilkan pahala dan ganjaran dari Allah Jalla fi'ula. Kita membaca salah satu dari karya guru kita, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad al-Badr hafizahullah ta'ala, wa matta'ahu bis-sihhati wal-'afiyah wa nafa'a bi-ilmihi al-islam wal-muslimin wa baraka lahu fi ilmihi wa umrihi wa ahlihi wa malihi, yang berjudul Badlun Nushi wa Tadhkir li Baqaya al-Maftunina bit-Tafjiri wa Takfir atau bit-Takfiri wa Tafjir, lanjutan untayan nasihat dan peringatan untuk orang-orang yang masih terjerumus dalam fitnah takfir, serampangan dalam menghukum kafir atau menghukumi kafir tanpa ilmu, atau mengkafirkan siapa yang tidak berhak dikafirkan, yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena takfir adalah hukum yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang memiliki. Kita tidak dibenarkan sama sekali untuk mengambil wewenang ini. Bahkan bila seseorang menghukum saudaranya dengan kafir padahal tidak, maka hukum tersebut akan balik kepadanya, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan juga mereka-mereka yang disebabkan oleh pemikiran takfir melakukan tindakan-tindakan terorisme, peledakan, dan yang lain-lainnya. Judul yang kita akan pelajari pada kesempatan ini berbunyi A'antum al-muslimun, A'antumul muslimun wa ghairukum murtaddun. A'antumul muslimun wa ghairukum murtaddun, ma lakum kaifa tahkumun. Ini judulnya, ditujukan kepada mereka-mereka tersebut. Apakah kalian saja yang muslim, sementara yang lain kalian anggap murtad? Kenapa kalian sehingga sebegitu berani kalian menghukum? Malakum kaifa tahkumun. Inilah judulnya, dan ungkapan judul ini ditujukan kepada para pemuda-pemuda yang terjerumus kepada pemikiran takfir. Penulis hafizahullah ta'ala mengatakan, Lam yaqifil amru inda haula'i syabab al-maftunin inda tatabbu'il mu'ahadina fi hadhihi al-biladi wa qatlihim, bal
ta'adda ifsaduhum bitafjiri wal qatli ila as-Saudiyin. Tidak terhenti atau tidak berhenti perkara pada mereka-mereka atau pemuda-pemuda yang terjerumus kepada fitnah takfir sekedar melakukan tindakan-tindakan pembunuhan atau menyakiti orang-orang yang mendapat jaminan aman dari non-muslim di negara mereka, di negara ini, maksudnya di Arab Saudi. Jadi sasaran mereka, objek yang mereka tuju bukan hanya berhenti pada orang-orang non-muslim yang mendapatkan jaminan aman memasuki negara Saudi Arabia, kata penulis, akan tetapi berlanjut atau melampaui kerusakan-kerusakan mereka dengan melakukan peledakan dan pembunuhan ke orang-orang Arab Saudi sendiri. Bal ta'adda ifsaduhum bitafjiri wal qatli ila as-Saudiyin. Jadi yang menjadi sasaran mereka bukan hanya non-muslim yang mendapat jaminan aman dari pemerintahan mereka, tetapi juga orang-orang yang senegara dengan mereka yang notabene-nya muslimin. Haitsu qamu, di mana mereka qamu bitafjir, melakukan peledakan inda muassasatin hukumiyah al-amiluna fiha Saudiyun yuhafizuna ala amnin nas fi hadhihi al-bilad, di mana mereka melakukan peledakan di perkantoran pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah yang pekerja-pekerjanya atau karyawan-karyawan serta pegawai-pegawai di perkantoran pemerintah itu semuanya orang Saudi, di mana orang-orang mereka itu menjaga keamanan manusia di negeri ini, di negeri mereka, maksudnya di Arab Saudi. Wa fi i'tibarihim, namun di penilaian pemuda-pemuda tersebut, anna salamata la yastahiqquha illa man kana ala syakilatihim. Menurut standar mereka, pemuda-pemuda tadi, bahwa keselamatan tidak akan berhak diterima, keamanan tidak akan dirasakan oleh siapapun juga kecuali orang-orang yang seperti mereka, yang sependapat, sepemikiran dengan mereka. Yattadihu dhalika bin nuqul anhum min majallatihim fil internet. Jelas pemikiran mereka tersebut melalui nukilan-nukilan dari orang-orang yang membawa pemikiran yang sama di majalah-majalah di internet, sebagaimana di makalah atau di kolom yang ditulis oleh Dr. Hamad Al-Uthman yang disebarkan atau dimuat di koran Al-Qabas Al-Kuwaitiyah, kata penulis, Al-Mushar ilaihi qariban, yang beberapa waktu yang lalu disebutkan sebagai nukilan dari perkataan tokoh atau oknum-oknum dari mereka atau orang-orang yang
yang pakar, yang menjadi ahli di kalangan mereka. Wa min hadhihi nuqul, di antara nukilan dari mereka yang dimuat di koran tersebut, apa yang terdapat di edisi keempat di koran Al-Qabas Al-Kuwaitiyah, tulisan Dr. Hamad Al-Uthman, di halaman 15. Ini perkataan pemuda-pemuda yang terfitnah, terjerumus kepada pemahaman takfir. Perhatikan, saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini perkataan mereka, ini pernyataan mereka yang diambil dari, yang dinukil dari tulisan mereka di majalah-majalah mereka sendiri yang ada di internet. Ya. Faman waqafa, ini perkataannya, faman waqafa fi saffil mujahidin faqad salaka sabilal huda wa aflah. Barang siapa yang tegak di barisan para mujahidin, kata dia, maka dia telah berjalan di atas jalan petunjuk dan dia akan beruntung. Maksud barisan mujahidin adalah mereka. Ya. Wasa'a fi najati nafsihi min azabillah, kata dia. Dan dia telah berusaha untuk keselamatan dirinya dari azab Allah ketika memihak kepada kelompok-kelompok tersebut. Wa qaddama li nafsihi wa hasala ar-rif'ata wad-darajatul 'ula wad-darajatil 'ula fid dunya wal akhirah. Maka dia telah memberikan yang terbaik untuk dirinya dan berhasil meraih derajat tertinggi atau derajat tinggi di dunia dan di akhirat. Yang penting memihak, berada bersama barisan mereka. Itu sudah berada di atas hidayah, mendapat keuntungan, keberuntungan, selamat dari siksa azab Allah, mendapatkan, meraih derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, kata mereka. Sebaliknya, waman waqafa fi saffis salibiyyin, kata mereka ini, wal murtaddin fi hadzal harbi faqad khasira nafsahu wartadda an dinihi wa kafara bi rabbih wa jahada ni'matallahi alaihi. Ini kelompok yang kedua menurut mereka. Ini versi mereka di tulisan-tulisan mereka yang diambil dari koran Al-Qabas Al-Kuwaitiyah di edisi keempat halaman 15. Ya. Dan barang siapa yang memihak atau berada di barisan salib, kata dia, dan barisan orang-orang yang murtad, ya, barisan orang-orang yang murtad dalam peperangan ini, maksudnya peperangan atau peledakan-peledakan yang mereka lakukan, yang mereka namakan dengan peperangan, maka dia sungguh telah merugi. Maka dia sungguh telah merugikan dirinya dan telah murtad dari agamanya, kata dia, dan telah kufur terhadap Tuhan penciptanya, telah mengingkari nikmat Allah terhadapnya atau atasnya. Ini kelompok kedua menurut mereka. Yang pertama, yang memihak kepada mereka, berada di barisan mereka, itu ahlul haq, ahlul huda. Sementara yang menurut mereka memihak kelompok salib, orang-orang murtad dalam tindakan-tindakan teror yang mereka lakukan, maka dia telah merugikan dirinya, murtad dari agama Islam,
kufur kepada Allah dan telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini pembagian orang menurut mereka-mereka tersebut. وَمَنْ وَقَفَ مُتَفَرِّجًا مُعْتَزِلًا خَاذِلًا لِإِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ حَظًّا عَظِيمًا وَلَمْ يَسْلَمْ مِنْ إِثْمِ الْقُعُودِ وَالْخُذْلَانِ. Dan yang ketiga, orang yang mengambil posisi hanya menjadi penonton. Tidak memihak ke mereka dan juga tidak memihak menurut mereka kepada kelompok kedua tadi, yang memihak kepada pihak salib, orang murtad. Maka mereka-mereka yang ketiga ini faqad mu'tazilan, memisahkan diri, khadilan, membiarkan li ikhwanihil muslimin, keadaan kaum saudara-saudaranya kaum muslimin. Hanya menonton, tidak peduli dengan kondisi kaum muslimin, kata dia, faqad fawwata ala nafsihi haddan 'aziman, maka sungguh dia telah melepaskan dari dirinya bahagian yang besar atau keberuntungan yang besar. Walam yaslam min ithmil qu'udi wal khuzlan, dan dia tidak selamat dari dosa karena dia hanya menonton saja, duduk santai, tidak berbuat, tidak bersikap. Inilah tiga golongan orang, persepsi atau menurut pandangan orang-orang yang tadi disebutkan. Dan itu pernyataan mereka sendiri. Jadi yang tidak berada di pihak mereka murtad. Minimal berdosa besar yang juga mereka halalkan darahnya. Tidak apa-apa dibunuh, kata mereka. Waliyadzubillah. Kemudian nukilan berikutnya. Wa fil adadis sadis, di edisi ke-6 di koran yang sama dinukilkan juga perkataan mereka oleh Dr. Siapa tadi? Hamad Al-Utsman. Dr. Hamad Al-Utsman. Kata mereka, wa harakatul jihad lan tatawaqaf inda hududi ma yusamma bil mamlakatil arabiyyati as-saudiyah wala i'tibarun syar'iyyun yamna'u mathalan min taharrukil jihadi kharij hadzal kiyan ila al-Yaman aw ila tilka ad-duwal al-musamma bil Khalij. Kata mereka, gerakan jihad, ini versi mereka, tidak akan terhenti di batasan-batasan negara yang dinamakan dengan Saudi Arabia semata. Dan tidak ada standar syar'i yang menghalangi misalnya untuk melanjutkan gerakan jihad ke luar Arab Saudi, kata mereka. Misalnya ke Yaman atau ke negara-negara yang lain yang berada di bawah naungan istilah negara teluk. Kata penulis ini yang dari kalangan pemuda-pemuda tadi. Jadi gerakan mereka akan berlanjut. Bukan hanya di Arab Saudi, tetapi di negara-negara terdekat atau negara-negara teluk yang mereka sebutkan tadi. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nukilan ketiga di edisi ke-8 di koran yang sama, hadza at-tasawwur li haula'il murtaddin, ini perkataan mereka juga, alladzina akhadhu maq'ad al-hakim asy-syar'i fi biladil muslimin yaj'alul hiwara ma'ahum mustahilan asla. ولا حوار مع المرتدين شرعا وسياسة إلا بالسيف والقتال في سبيل الله. Kata mereka, هذا التصور
memberikan pandangan atau pandangan untuk menilai, kata mereka ini, orang-orang yang murtad yang bersikap memilih untuk duduk di pemerintah-pemerintah yang syar'i, kata mereka. Mereka namakan orang-orang yang memimpin negara-negara Islam, terutama Arab Saudi tentunya di negeri mereka sendiri, ya, itu kata mereka berdialog dengan mereka-mereka pemerintah-pemerintah di negara Islam tersebut, berdialog dengan mereka adalah sesuatu yang mustahil. Berdiskusi, bertukar pikiran untuk mencari solusi, itu tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil, kata orang-orang ini. Wala hiwar, dan tidak ada dialog ma'al murtaddin syar'an wa siyasatan. Tidak ada dialog bersama dengan orang-orang murtad menurut syariat dan juga ditinjau dari sisi politik atau secara politis. Tidak ada dialog. Yang ada, kata mereka, hanya pedang dan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini nukilan dari perkataan pemuda-pemuda atau orang-orang yang terjerumus kepada fitnah takfir. Makanya mereka melakukan tindakan-tindakan terorisme di negara-negara yang mayoritas kaum muslimin atau kaum musliminnya yang menjadi korban-korbannya. Setelah 3 nukilan tadi, beliau mengatakan, penulis Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, walamma hasala at-tafjir inda mabna al-amn al-am fi syari' al-washam fi Riyadh. Ketika terjadi peledakan, ya, di bangunan atau gedung al-amn al-am, ini salah satu dari militer, ya, di Arab Saudi, gedung penjaga keamanan secara umum dalam level kepemerintahan. Gedung ini berada di jalan yang bernama Al-Washam. Ini jalannya. Ini alamat gedung, bisa jadi TNI atau bisa jadi tentara, dari bagian tentara atau dari kepolisian Arab Saudi. Ya. Terletak di jalan Al-Washam di kota Riyadh. Diledakkan oleh mereka. Wantashara bainan nas, setelah pasca peledakan itu tersebar di tengah-tengah orang banyak, anna fi dzalika qatlan lil muslimin wa laysa lil musyrikin, bahwa dampak atau hasil peledakan itu korbannya kaum muslimin, bukan non muslim. Karena memang ya kantor kepolisian yang polisi-polisinya kaum muslimin semuanya. Korbannya pasti kaum muslimin. Ketika tersebar di tengah-tengah di media-media, ya, kritikan-kritikan, hujatan-hujatan orang bahwa peledakan itu tertuju kepada kaum muslimin, tiba-tiba muncul statement dari mereka, dari pihak-pihak tersebut. Ja'a jawabuhum, datanglah muncul tanggapan dari mereka. Dimuat juga di koran yang disebutkan tadi, di edisi ke-16. Jawaban mereka itu dimuat di
koran yang sama di edisi ke-16 ungkapan mereka wa indama ja'at tafjir rafa'u aqairahum bis sabah atau bis siyah. Ketika terjadi peledakan, maksudnya peledakan di kantor kepolisian tadi, kata mereka hiruk pikuk terdengar suara kritikan, hujatan. Hal hadza min qitalis salibiyyin? Ini yang dimaksud, yang mereka inginkan memerangi orang-orang salib. Kata hujatan-hujatan di berbagai media. Ya. Ini perkataan orang-orang yang terfitnah pemikiran takfir itu membantah tuduhan bahwa peledakan itu sasarannya adalah orang-orang muslim. Lalu disampaikan teguran atau kritikan, hujatan kepada mereka-mereka tersebut. Dan ini jawaban dari mereka. Hal qala Rasulullah SAW, apakah Nabi pernah bersabda, akhrijus Su'udiyyin minan jaziratil Arab? Ini kata orang itu. Ya. Apakah pernah Nabi bersabda, keluarkan, usir orang-orang Saudi dari Jazirah Arab? Wala qal. Dan Nabi juga tidak mengatakan, akhrijul Amrikan min Jaziratil Arab. Usir, keluarkan orang-orang Amerika dari Jazirah Arab. Nabi juga tidak bersabda demikian. Ini kata orang tadi, kata mereka-mereka yang terfitnah pemikiran takfir. Membantah tuduhan bahwa peledakan kantor kepolisian itu sasarannya kaum muslimin. Mereka berikan alasan. Nabi SAW tidak mengatakan keluarkan Arab Saudi, orang-orang Arab Saudi dari Jazirah Arab. Atau keluarkan orang-orang Amerika dari Jazirah Arab. Akan tetapi Nabi bersabda, kata mereka ini, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Usir orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Mastasna Saudiyan wala ghairahu. Dalam hadis itu tidak ada pengecualian. Tidak dikatakan Nabi kecuali orang Saudi. Nabi hanya memberikan sifat orang musyrik. Siapapun dia. Baik orang Saudi maupun non-Saudi. Baik orang Arab maupun non-Arab. Ini pemahaman mereka ini. Maksud mereka. Bahwa Nabi tidak mengatakan. Ketika kalian mengkritiki kami dalam kasus peledakan kantor kepolisian tersebut. Bahwa yang korbannya kaum muslimin. Menurut kami bukan. Inilah kira-kira maksud mereka dengan jawaban ini. Karena dalam hadisnya Nabi tidak mengatakan keluarkan orang Saudi. Atau keluarkan orang Amerika. Nabi SAW mengatakan keluarkan, usir orang-orang musyrik. Dalam hadis itu tidak ada pengecualian Saudi, kecuali orang Saudi, kecuali orang ini, kecuali orang itu, kata mereka. Hadha huwal jawabul wadih as-sarih lihada tasa'ulul balid mimman taraha. Ini kata-kata dia. Ini adalah jawaban yang jelas, yang gamblang, kata dia, untuk untuk seputar pertanyaan-pertanyaan kritikan yang muncul dari orang-orang yang dungu yang ada di berbagai media, katanya. Ya. Nah, ini saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nukilan-nukilan perkataan dari pihak mereka yang ada diambil dari karangan mereka, dari majalah mereka, dimuat di koran tadi oleh Dr. Hamad Al-Uthman hafizahullah ta'ala. Kata penulis, wa hawla hadhil jumal as-saqitah al-habitah unabbihu ala umur. Setelah menukilkan pernyataan-pernyataan dari tulisan mereka, maka saya akan memberikan beberapa catatan, kata Syekh Hamdul Muhsin hafizahullah ta'ala. Catatan pertama untuk tulisan-tulisan tadi atau pernyataan-pernyataan tadi, anna qaila hadzal kalam al-mutanahi fi as-suquti wal qubhi mustahkamul jahli atau mustahkimul jahli mughilun fi ad-dalal qalbuhu kal hijarah aw ashaddu qaswah
ولا يصدر مثله إلا ممن بلغ النهاية في الشذوذ والانحراف. Sesungguhnya bahwa yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan tadi dengan perkataan-perkataan yang sampai pada puncak kerendahannya atau pada level terendah dari nilainya, harganya. Perkataan tersebut pada level terendah. Al-mutanahi fis suqut. Dan keburukan. Kata-kata yang buruk, ungkapan yang jahat. Orangnya yang bersangkutan itu, kata beliau, kata Syekh Abdul Muhsin, mustahkim al-jahal. Benar-benar lengket atau benar-benar sampai pada dasar kebodohan. Ya, mustahkimul jahal. Benar-benar bodoh tentang ilmu agama. Mughilun fi dhalalah atau fi dhalal. Jauh tersesat. Ya. Jauh tersesat. Kalbunya dilihat dari ucapannya itu sangat keras. Dari pernyataan-pernyataannya tadi. Itu bahkan lebih keras daripada batu, kata beliau. Dan perkataannya itu tidak akan muncul kecuali dari orang yang penyimpangannya itu sudah kelewatan. Balaghan nihayah fi syuduz wal inhiraf. Ya. Penyimpangan sudah terlalu jauh. Dilihat dari ucapannya tadi. Tidak ada yang selamat dari bahaya mereka kecuali orang yang sependapat dengan mereka. Tidak menerima perbedaan. Yang berbeda dengan mereka, kalau dari kalangan kaum muslimin, murtad menurut mereka, kafir menurut mereka. Nah, ini luar biasa, kesesatan yang luar biasa. Kebodohan yang tidak ada taranya. Wala adhunnu, kata penulis, annal kathirina min haula'i syabab yastasighuna misla hadzal kalam al-qabih. Dan saya tidak akan menduga atau tidak merasa bahwa kebanyakan dari pemuda-pemuda yang terpengaruh oleh pemikiran tersebut membenarkan, mengesahkan perkataan-perkataan yang kotor tadi, yang jahat tersebut. Tidak ada. Mungkin pemuda-pemuda, kecuali terkhusus pemuda-pemuda Saudi, ya, yang penulis mengetahui keadaan mereka. Saya rasa, kata beliau, banyak dari kalangan-kalangan pemuda yang terpengaruh itu tidak akan merasa cocok dengan pernyataan-pernyataan dalam tulisan-tulisan tadi. Fa'alaihim ayyu'ridu an. Ini nasihat dari penulis. Pemuda-pemuda yang sudah terjerumus hendaknya meninggalkan orang-orang tadi. Dari orang-orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji, jahat, dengan totalitas. Ya, jangan sampai terpengaruh lagi. Tinggalkan secara menyeluruh. Dan hendaklah mereka bertaubat kepada Allah dari apa yang telah mereka lakukan. Dan ini juga nasihat dari penulis, pemuda-pemuda terkhusus dari negeri dia, dari negeri penulis, hendaknya yusallimu anfusahum, menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang agar dihasilkan untuk mereka pribadi dan untuk yang lain-lainnya keselamatan ketika mereka menyerahkan diri kepada pemerintah. Ya. Menyerahkan diri, menyatakan bertobat, selamat banyak orang. Daripada terpengaruh oleh kata-kata yang muncul dari orang yang tidak berilmu. Ya, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam.
ilmu tidak ada, usia masih muda. Inilah kriterianya orang yang menyimpang kepada pemikiran-pemikiran yang seperti tadi. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama, koreksian dari Syekh Abdul Muhsin untuk pernyataan yang dituliskan atau yang dinukilkan dari pihak mereka. Yang kedua, anna muqtada hadzal kalam as-saqit annahum humul muslimuna fi hadhil jazirah. Ungkapan dari nukilan-nukilan tadi menunjukkan atau dipahami bahwa konsekuensinya yang muslim di Jazirah Arab hanya mereka. Selain mereka, antara dua. Muslim yang hanya menonton dan berdosa karena hanya membiarkan, atau yang memihak kepada lawan mereka, yang mereka hukumi dengan kafir, murtad. Yang tinggal, yang tersisa muslim yang hakiki mereka sendiri. Itulah konsekuensi dari perkataan-perkataan yang dinukilkan tadi. Wa anna as-Saudiyin siwahum haqiquna bil ikhraj minha. Orang-orang Saudi selain dari mereka berhak untuk diusir dari Arab Saudi karena mereka hukum musyrik. Ya, tidak ada pengecualian Saudi atau non Saudi. Li'annahum musyrikun, karena mereka musyrik menurut orang-orang tadi atau pihak pemuda-pemuda tadi. Wa hadha nihayatun fi at-tasawwur al-khati'. Lam yasil ilaihi al-khawarij al-awwaluna alladhina kharaju ala amiril mu'minin Ali radhiyallahu anhu wa man ma'ahu min as-sahaba. Ini adalah pemikiran yang keliru, kesimpulan yang batil, yang tidak terjerumus ke dalamnya atau tidak sampai kepada pemikiran yang seperti ini para khawarij di zaman dahulu, di zaman Ali bin Abi Thalib yang memberontak kepada Ali dan para sahabat. Tidak sampai kepada pemikiran ini. Ya, pendapat mereka tidak sampai ke sini. فَإِنَّهُمْ مَعَ تَكْفِيرِهِمْ لِلصَّحَابَةِ لَمْ يُرِيدُوا إِخْرَاجَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ فِي الْجَزِيرَةِ وَغَيْرِهِمْ. Orang Khawarij dahulu meskipun mengkafirkan para sahabat, Ali dan para sahabat yang lain, mereka sama sekali tidak berfikiran untuk mengusir Ali dan mengusir para sahabat dari Jazirah Arab. Sementara mereka justru menghabisi. Ya, ketika mereka mengkafirkan, lalu mereka berusaha untuk mengusir orang-orang yang mereka kafirkan dari Jazirah Arab. Kan tidak sama dengan Khawarij. Yang pertama, menunjukkan mereka memang benar-benar menyimpang. Khawarij yang pertama saja sudah sesat. Kata Nabi SAW, sungguhnya mereka kilabun nar, adalah anjing-anjing neraka. Kata Nabi dalam hadisnya. Barang siapa yang kalau saya sempat menjumpai mereka, saya akan perangi mereka sebagaimana menghancurkan mereka sebagaimana dihancurkan kaum Ad. Qatla'at. Bagaimana hancurnya kaum Ad. Bagaimana Nabi SAW berambisi untuk membasmi mereka. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah. فَأَيُّ غَنِيمَةٍ هَذِهِ ظَافِرَ بِهَا الشَّيْطَانِ مِنْ هَؤُلَاءِ الشَّبَابِ. Kata penulis, keberhasilan yang lebih dari mana, dari apa lagi yang dicapai oleh syaitan dalam menyesatkan mereka. Ini luar biasa. Sampai lebih dari lebih dari orang Khawarij, lebih dari orang Khawarij yang dahulu. Seperti yang tadi disampaikan oleh penulis. Wa waiha haula'i syabab. Merugilah para pemuda-pemuda tadi. Malladzi da'ahum. Apa yang membuat mereka seperti itu tertipu? Ya. Bal aina dhuhiba bi'uqulihim hatta wujida fihim man qala mithla hadzal jumal ar-ra'na. Apa yang membuat akal mereka tidak berfungsi sampai ada di antara mereka orang-orang yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti tadi. Ya. Yang ketiga, annal khawarij alladziina kharaju ala Ali was sahaba kharaju ala khairin nas
في ذلك الوقت وهؤلاء الشباب خرجوا على المسلمين في هذه الجزيرة وأهلها في هذا الوقت أشد الناس تمسكا بالإسلام وأكثر محافظة على أخلاقه وآدابه فهم بأعمالهم القبيحة يريدون القضاء على هذا الخير ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقد قال صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي أهد أهده فليس مني ولست منه. Hadis Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Khawarij ketika memberontak kepada Ali, kepada para sahabat, mereka memberontak kepada manusia yang terbaik di zamannya. Dan sekarang pemuda-pemuda tersebut memberontak keluar dari negeri mereka, memberontak kepada penguasa negeri mereka, yang mana dari sisi penerapan keislaman, kata penulis, mereka lah yang sangat berusaha untuk menerapkan syariat Islam dengan maksimal, ya, dengan akhlaknya, dengan adabnya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberontak kepada umatku, membunuh yang baik maupun yang fajir, dan tidak membiarkan selamat orang mukmin, dan tidak menunaikan janji kepada orang yang berhak ditunaikan janjinya, maka dia bukan dari golongan saya dan saya bukan dari kalangan dia, kata Nabi SAW mengancam. Ini tiga penjelasan dari penulis tentang kata-kata atau statement yang dikeluarkan oleh mereka-mereka di majalah mereka yang dinukilkan di koran Al-Qabas Al-Kuwaitiyah. Para saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu yang bisa kita baca dari penjelasan penulis Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Saya kembalikan kepada akhi Abu Uni. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Nasihat berikutnya yang disampaikan tadi dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah ta'ala, khususnya bagi para pemuda ya, bagi pemuda yang semoga mendengarkan kajian kita ini. Baik, kaum muslimin muslimah, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada beliau, ya langsung saja. Tafadhol masykura untuk telepon 08117530.000 dan 081175454444. Ya, 08117530.000 dan 081175454444 untuk layanan WhatsApp ya. Silakan. Yang ingin bertanya langsung saja tafadhol masykura di 08117530.000 dan 081175454444. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari WA dulu ya, karena belum ada yang masuk dari telepon. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari Ibu hamba Allah, Masya Allah, Ibu hamba Allah yang taib. Ibu hamba Allah pendengar setia Radio Hidayah, berarti di Pekanbaru dan sekitarnya ini. Ibu hamba Allah dari pendengar setia Radio Hidayah, ya kurang lebih di Pekanbaru dan sekitarnya. Baik, pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Abu Auni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ibu ya. Ana mau bertanya tentang gaji guru tahsin. Soalnya Ana mengajar anak-anak di rumah. Oh iya, Masya Allah. Tapi itu saja Ibu, pertanyaan yang pertama ya, Ibu pendengar setia Radio Hidayah di Pekanbaru atau sekitarnya. Tafadhol masykuro ya Ustazana. Mungkin yang ditanyakan hukumnya ya. Iya mungkin Ustaz. Boleh enggak ngambil gaji atau menetapkan gaji, mengambil gaji guru tahsin. Bila itu yang dimaksud, maka wallahu a'lam, berdasarkan hadis Nabi SAW, inna ahaq ma ta'khuduna minhu al-ajr kitabullah. Inna ahaq ma ta'khuduna minhu al-ajr kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upah darinya adalah Al-Quran. Itu berdasarkan hadis Abu
Abu Sa'id Al-Khudri atau Abu Musa Al-Asy'ari, saya ragu, ketika dia mengobati seorang yang sakit karena sengatan binatang berbisa, lalu diruqyahnya dengan menggunakan membaca Al-Fatihah lalu mengambil upahnya, dan mereka ragu untuk memanfaatkan upah tersebut. Lalu Nabi SAW mengatakan, iksimuli bisaham, ya, berikan saya bahagian dari upah tersebut, untuk menyatakan bahwa itu benar atau boleh. Lalu dia mengungkapkan hadis yang tadi kita sampaikan. Berdasarkan hadis itu, sebatas pemahaman saya, maka boleh, selama tetap menjaga keikhlasan niat, jangan sampai hanya mengambil keuntungan dengan Al-Quran, apalagi yang diinginkan hanya keuntungan duniawi, yang dicari hanya gaji saja, bukan untuk mendapatkan pahala, ya, dan juga menarik keuntungan yang banyak dengan membebani murid-murid membayar biaya yang besar, ya, dengan tujuan untuk mengumpulkan kekayaan dengan Al-Quran yang diberikan oleh Allah, kemampuan membacanya, keahlian menghafalnya kepada kita. Hati-hati, karena nanti di akhirat ahlul Quran di antara yang akan pertama-tama ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban. Maka tentang hukum mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran berdasarkan hadis yang tadi saya nukilkan, boleh, dengan catatan-catatan tambahan yang tadi saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Taib, jazakallahu khairan atas jawaban nasihat dari Ustaz. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya masih dari kaum ibu ya, Ummu apa ini? Ummu Miqdad ya saya. Ummu Miqdad di Bagan Batu, Sumatera Utara. Ya, Ummu Miqdad ya. Ya, Miqdad. Qaf ya Ustaz ya. Oke. Di sini ya, Ummu Miqdad yang benar ya. Baik, pertanyaannya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon nasihatnya, ana adalah guru juga. Ana adalah guru anak-anak. Ana adalah guru anak-anak di surau. Ketika kami membuat daurah, kami memberikan anak-anak snack dan makanan untuk menarik perhatian. Bagaimanakah hukumnya Pak Ustaz? Masya Allah. Ummu Miqdad di Bagan Batu, Sumatera Utara. Tafadhal masykur ya Saudara. Bila tidak berbentuk perlombaan, ya, yang nanti dipungut biaya dari anak-anak tersebut melalui orang tuanya tentunya, tapi adalah ya dari sekolah misalnya dikeluarkan anggaran untuk program tadi, lalu nanti anak-anak agar memberikan perhatiannya, disiapkan snacknya atau barang siapa yang mendengar dengan baik akan dikasih hadiah. Sebatas itu yang saya pahami, tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada masalah, dibolehkan. Wabillahi taufik. Taib, ini ada ditambah lagi oleh beliau Ustaz. Hadiah dan snack berasal dari donatur tunggal pendiri masjid ini Pak Ustaz, rahimahumullah. Oh, berarti sudah meninggal yang. Ya, kalau begitu bentuknya ya seperti jawaban saya tadi. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasan dari Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada yang tersambung di ujung telepon. Tafadhol masykur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana, Bapak? Dengan di chat lagi jalan. Dengan siapa? Syahri. Syahri. Iya. Syahri Ramadan. Muhammad Syahri. Muhammad Syahri. Bapak Muhammad Syahri di mana Bapak Muhammad Syahri? Alhamdulillah lagi di jalan, Ustaz.
Oh, lagi di perjalanan. Hati-hati, semoga Allah mudahkan perjalanannya. Silakan pertanyaannya Bapak Muhammad Syahri di perjalanan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang saya tanyakan tentang sholat waktu lapar Ustaz. Sholat waktu? Safar. Lapar. Ah. Jadi kalau sholat Jumat Ustaz, boleh enggak dikosor sama sholat asar gitu Ustaz? Ketika Bapak Kita ketika Bapak di waktu zuhur, boleh enggak mengqashar asar, begitu Bapak? Jumat. Ya waktu sholat Jumat. Oh, sholat Jumat. Oh, Iya, baik. waktu sholat Jumat. Ya, itu saja Bapak pertanyaannya. Ya itu aja Ustaz. Baik, terima kasih. Sebelum diputus, Bapak safar pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum misalnya? Safarnya Ustaz. Iya, pakai Kendaraan pribadi Ustaz. Iya, baik. Cuma pekerjaannya memang supir safar terus Ustaz gitu. Sopir Bapak. Iya. Oh, ya, Masya Allah. Taib. Iya. Sopir travel ya. Baik. Jazakallah khairan. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Muhammad Syahri ya. Di perjalanan. Baik, silakan Ustaz. Iya, tadi kata sopir travel. Iya Ustaz. Ya. Menjamak salat ketika safar termasuk keringanan yang diberikan oleh agama. Termasuk rukhas, keringanan yang diberikan oleh agama kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum muslimin. Bahkan mengqashar, yang 4 rakaat diqashar. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Kemudian dijamak kedua-duanya dilakukan pada salah satu waktu keduanya. Misalnya di waktu zuhur dilakukan 2 salat sekaligus, baik di qashar maupun tidak. Melakukan dua salat di salah satu waktu, itu jamak. Atau ditunda, salat zuhur ditunda ke waktu asar, dilakukan di waktu asar, ini jamak. Terjadi perbedaan pendapat tentang pertanyaan tadi ya, di antara para ulama, hukum menjamak salat Jumat dengan salat asar. Hukum menjamak salat Jumat dengan salat asar. Apakah sama hukumnya dengan menjamak zuhur dengan asar? Khilaf para ulama. Berselisih pendapat para ulama dalam hal ini. Ada yang membolehkan karena Jumat pengganti dari zuhur. Sebagaimana yang diganti boleh dijamak, maka penggantinya pun boleh dijamak dengan asar. Kata sebagian para ulama, pendapat para ulama. Dan yang kedua mengatakan tidak boleh. Karena sekalipun karena Jumat bukan pengganti. Kata yang kedua. Karena Jumat itu bukan pengganti karena bentuknya tidak sama. Pengganti itu biasanya sama. Ya. Karena bentuknya tidak sama, Jumat 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Jumat ada khutbahnya, zuhur tidak. Dari situ mereka mengatakan tidak boleh menjamak Jumat dengan asar. Ini pendapat kedua. Alhasil, tadi saya sempat menanyakan apakah safarnya dengan kendaraan pribadi, maka jawabannya tadi kendaraan pribadi. Tetapi ada tambahan dari Bapak yang bertanya, Bapak Muhammad Syahril tadi, bahwa dia sebagai supir travel ya. Untuk yang pertanyaan apakah kendaraan pribadi, karena saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, tidak menjamak, bila safar itu kita yang mengendalikan, tidak terikat dengan siapapun juga. Safar dengan kendaraan pribadi, nanti ketika kita selesai salat Jumat, kita tidak menjamak, dan kita bebas untuk berhenti nanti di waktu asar untuk melakukan salat asar secara qashar 2 rakaat di waktu asar. Ini faedahnya apa? Kita keluar dari khilaf. Kita melakukan yang benar-benar dan tidak ada yang dikhawatirkan lagi.
Andai misalnya tidak boleh, kita sudah berhati-hati dengan melakukan Jumat pada waktunya, kemudian nanti asar pada waktunya, dan asar kita qasar. Dengan catatan, kita bisa bebas berhenti dimanapun juga ketika tiba waktu asar. Ya. Kemudian ada tambahan supir travel ya. Bila supir mungkin perjalanannya itu terhitung waktunya ya. Untuk berhenti juga dijadwalkan. Maka wallahu alam jika menjamaknya dengan asar dengan adanya pendapat yang seperti yang membolehkan, maka wallahu alam juga tidak mengapa bila seorang supir travel yang berhenti di waktu Jumat dan habis Jumat itu waktu makan dan dia tidak akan berhenti lagi sampai tiba di tujuan, maka menjamaknya mungkin tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz serta nasihat dari Ustaz ya. Mudah-mudahan Bapak Muhammad Syahri tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah berusaha menjaga hak-hak Allah ya untuk menunaikan ibadah salat wajib ya 5 waktu. Baik kaum muslimin rahimanillah wa yakum jami'an, kita cukupkan, mungkin mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita cukupkan 3 pertanyaan saja, dan kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, kini kita dengarkan penutup dari Ustaz, sedikit tambahan nasihat atau mungkin ada yang perlu digarisbawahi dari materi yang disampaikan oleh Ustaz di awal tadi. Tafadhal masykur ya Ustazana. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pembahasan kita yang kita bahas pada pagi hari ini menjelang siang, dapat oleh kita kesimpulan bahwa pemikiran takfir ini sangat berbahaya, yang nanti hasilnya bahwa semua orang berhak untuk dibunuh, pantas untuk dihabisi, karena yang berhak untuk hidup aman adalah mereka atau mereka saja dan yang sepemikiran dengan mereka. Sebagaimana yang tadi dilihat atau jelas dari nukilan-nukilan perkataan orang-orang yang mengatasnamakan kelompok takfiri yang menyebarkan pemikiran yang seperti ini melalui karya-karya mereka untuk menghasut para pemuda-pemuda di berbagai negeri, di berbagai negara untuk melakukan tindakan-tindakan pengerusakan di muka bumi. Maka saya menghimbau yang pertama para pemuda muslim, ya belajarlah agama Allah ini dengan benar, amalkan dan tauladani generasi salaf para sahabat Nabi SAW, pelajari agama melalui sunnah Nabi SAW, terapkan dalam kehidupan, jaga akidah, jaga ibadah, jaga akhlak, jaga pergaulan. Kemudian para orang tua, saya himbau untuk memperhatikan anak-anaknya dalam umur pendidikan, dalam usia pendidikan, perhatikan anak-anak. Jangan sampai terjerumus kepada berbagai macam penyimpangan, baik penyimpangan ideologi, pemikiran, agama, dengan berbagai macam cabang-cabangnya, kerusakan dan penyimpangan yang bermacam ragam, maupun penyimpangan akhlak, terjerumus kepada penyimpangan mengkonsumsi obat-obat terlarang dan penyimpangan kecenderungan syahwat ya kepada LGBT misalnya. Ini kewajiban orang tua untuk memberikan perhatian. Begitu juga tenaga-tenaga pendidik di berbagai lembaga pendidikan juga memberikan perhatian, mengayomi, mendidik, mentarbiyah dengan sebaik-baiknya, dan tentunya semua berdoa kepada Allah untuk memperbaiki pemuda-pemuda muslim, pemudi-pemudi muslimah, remaja-remaja muslim, remaja-remaja muslimah. Semoga dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diarahkan kepada yang terbaik, dijaga agamanya, diarahkan kepada agama Allah dengan arah yang selurus-lurusnya. Wallahu ta'ala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Nah, jazakallahu khairan atas tambahan nasihat dari guru kita Bu Nuaim Al-Ustaz Dr. Aspri Rahmat AZM Hafizahullah Ta'ala yang menutup kajian kita di kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair untuk rekan sejawat kami, kru radio-radio Hidayah, mohon maaf radio-radio dakwah dan juga televisi-televisi dakwah, dan kepada antum semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala ya karena sudah ikut menyebarluaskan kajian ini. Dan jazakumullah khair untuk pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan kajian ini di hari Jumat pekan depan. Jazakumullah khair sekali lagi, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.